head to head itu kan ada korbannya ya, secara fisik akan terlihat begitu ya. Kalau dengan cara dunia maya itu bagaimana, Pak? Ini, misalkan contohnya sekarang lagi rame-ramenya nih AirAsia lagi kemarin kecelakaan kan? Iya. Kita tahu kita ada ATC di Soekarno-Hatta, di tiap bandara kita ada ATC untuk kontrol pendaratan pesawat atau terbangnya pesawat. Kalau misalkan itu sampai dikuasai oleh orang yang berkepentingan, kita sebut saja misalkan hacker, coba bayangin. ATC dikontrol sama hacker, sedangkan ATC mengendalikan ada ratusan pesawat yang ada di atas kita. Enak dia bisa switch, oke kamu terbang ke ketinggian 38.000 kaki, terus pesawat satu lagi kamu terbang ke 38.000 kaki, tabrakin, mau ngapain gitu? Itu bisa tabrakan berapa korban yang akan ada gitu. Itu bisa dihancurin semua itu pesawat yang ada di atas Indonesia. Iya. Kalau untuk melacak pelakunya itu bagaimana, Pak? Melacak pelakunya apakah perorangan atau korporat ya, Pak, pertama? Nah, ini juga menarik. Jadi ketika teknologi sudah berkembang, zaman dulu itu kalau kita diserang oleh hacker atau oleh penyerang, kita bisa tahu alamat IP penyerangnya dari penyerang. Cuma sekarang ini teknologi sudah berkembang, teknologi kesehatan cyber juga semakin berkembang. Kita ada namanya CDMA, Coordinated Distributed Multiple Attack gitu. Nah, dia itu menggunakan alamat yang berbeda untuk menyerang tujuan yang berbeda gitu. Misalkan gini, gampangnya Mas Manji. Kita di Indonesia, kita mau misalkan orang negara A lah, dia mau menyerang Indonesia gitu. Iya. Nah, dia nggak akan dari negara A itu langsung nyerang ke Indonesia, nggak akan mungkin. Dia akan menggunakan proxy. Misalkan dia melewati mana nih? Melewati Israel. Dari Israel dia bisa lagi loncat lagi ke Singapura. Dari Singapura mungkin dia loncat ke India. Dari India baru nyerang ke Indonesia. Jadi ketika Indonesia mengetahui ada serangan itu, kemudian IDCRT bertindak, kita ada lembaga namanya IDCRT, itu yang ketahuan adalah alamat IP terakhir penyerangan di India, gitu. Padahal yang menyerang sebenarnya adalah negara X, gitu. Jadi kita nggak bisa tracking gitu. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Makanya kemarin ketika Sony Pictures itu terserang habis-habisan oleh hacker, Amerika juga nggak bisa bilang bahwa nyerang itu Korea Utara karena nggak ada bukti yang nyerang dari Korea Utara. Bisa aja Korea Utara menggunakan proxy lain atau negara untuk menyerang Sony Pictures. Pak, pengalaman Anda selama ini, Pak Pratama, apakah bisa bisa ditangkal ya kalau ada serangan seperti itu ya, Pak? Insya Allah sih bisa. Beberapa serangan bisa kita bisa kita tangkal. Kita kan mengetahui bahwa kalau kita sistem jaringan kita ada namanya firewall, kemudian ada IPS, Intrusion Prevention System, kemudian ada IDS, Intrusion Detection System gitu. Nah, sebenarnya kalau itu dimaksimalkan, polusinya itu kita set dengan benar-benar memperhatikan aspek keamanan. Kemudian dengan ilmu yang administrasi yang cukup bagus, insya Allah sih bisa meminimalisir serangan gitu. Yang jadi masalah adalah kita itu kebiasaan bisa beli barang mahal, bisa beli barang bagus, tetapi nggak bisa mengoperasikan itu alat gitu. Nggak usah perusahaan-perusahaan kecil lah. Kita cuma pertanyaan gede pun, yang anggarannya itu kadang-kadang nggak logis. Itu mereka bisa beli alat yang sangat-sangat bagus, tapi nggak bisa mengatur bagaimana supaya alat itu bisa terkonfigurasi untuk mengamankan jaringannya. Iya. Kalau bicara masalah objek atau lembaga kementerian mana ya Pak ya, Pak Pratama, yang Anda lihat itu menjadi target dari para hacker itu ya Pak ya? Semua, Mas Panji. Semua lembaga di Indonesia itu memiliki aspek yang strategis. Kominfo, polisi, TNI, kemudian ada Kementerian Perdagangan, kemudian ada BKPM, hampir semuanya, pajak, semua informasi pemerintah itu menurut saya informasi yang sangat strategis gitu. Itu semua harus dilindungi. Makanya dengan dibentuknya dengan Badan Cyber Nasional ini diharapkan, saya sih mengharapkan supaya memang benar-benar ini bertujuan untuk mengamankan informasi-informasi
strategis yang ada di Indonesia gitu, bukan hanya pengadaan barang kemudian asal ada pemberian jabatan, tapi ini tuh sangat urgent sekali gitu. Harus kita kembali tujuannya bahwa Indonesia ini butuh pengamanan. Kita ada Kementerian Pertahanan, ada TNI, ada Polri yang melindungi kita secara fisik. Nah, kita butuh perlindungan yang secara cyber gitu. Nah, semoga Badan Cyber Nasional ini bisa benar-benar berjalan sesuai dengan tugasnya gitu. Kalau dalam studi kasus ketika percakapan Pak SBY disadap ya oleh pemerintahan Australia, itu apa tanggapan Anda, Pak Pratama? Nah, ini cukup menarik juga gitu. Jadi kalau di dunia intelijen, kebetulan saya juga bergerak di bidang intelijen, bahwa sadap menyadap itu hal yang biasa, sangat biasa sekali. Nggak mungkin kita atau negara itu tidak melakukan pengumpulan informasi setelah kita itu terhadap negara-negara tetangganya, negara-negara yang akan berhubungan erat dengan negaranya gitu. Entah itu dengan cara pengiriman diplomat, covernya diplomat, entah itu dengan cara pemasangan peralatan yang disamarkan di suatu negara, atau melakukan pencurian atau melakukan hacking dari negaranya gitu. Tapi memang kejahatan itu ada gitu. Nah, sekarang jadi masalah adalah kita itu, saya yakin bahwa kita itu disarap habis-habisan oleh pihak luar. Apalagi istana itu adalah pusat informasi gitu. Oleh karena itu kita perlu sekali mengamankan lingkungan istana dan lingkungan pemerintah. Bagaimana caranya? Ya, kita selain dengan pengamanan fisik jaringan, memperkuat tadi saya bilang firewall, server dan macam-macamnya, kita juga perlu mengamankan datanya gitu. Jadi datanya itu harus, kalau kita bilang di dunia pengamanan itu adalah terenkripsi atau tersandi. Jadi semua data strategis tersandi gitu. Jadi misalkan nanti ada orang berhasil mencuri masuk ke servernya, data itu diambil, orang itu tidak akan bisa melihat isinya. Dia hanya melihat karakter-karakter yang mereka nggak akan tahu. Nah, itu adalah benteng terakhir. Penanggung jawabnya siapa? Ada lembaga negara di sana yang akan siap membantu pemerintah untuk mengamankan informasi strategisnya. Iya. Karena kalau kalau kita nggak bisa mengamankan sistem jaringan kita, terus kita tidak mengamankan data dan konten kita, wah itu ya sudah selamat jalan. Dan lagi Mas Panji, ini yang perlu kita waspadai. Saya beberapa kali ketemu sama para pejabat negara, bahkan saya pernah ketemu sama salah satu menteri zamannya Pak SBY. Beliau bilang bahwa saya sekarang sudah pakai teknologi baru loh. Saya sekarang punya teknologi cloud. Saya bisa naruh data di sini, saya bisa buka di handphone, saya bisa buka di komputer, saya bisa buka di tab saya bisa buka di iPad saya, dia bilang gitu. Jadi sekarang nggak ada lagi batasnya, kita nggak usah nyimpen di mana-mana. Terus saya bilang, loh, ini itu kita sekarang lagi ditekoi barang-barang yang memang gratisan dari luar. Gitu. Kenapa? Supaya kita itu bisa menyimpan datanya ke mereka. Sekarang kita tahu di mana itu servernya. Server itu di mana? Padahal kita naruh itu data perjalanan presiden, data strategis instansi, kita naruh data-data yang sebenarnya itu datanya klasifikasinya cukup rahasia gitu. Tapi kita karena pengen memudahkan, kita naruh di cloud yang itu gratis diberikan sama kita, dan itu bisa kita buka di mana aja. Padahal kita nggak tahu data itu akan diapakan oleh yang punya servernya di sana. Gitu. Jadi zaman dulu orang nyuri data itu butuh ilmu yang sangat tinggi. Dia harus bikin script, dia harus bikin exploit, dia harus bikin program untuk melakukan hacking gitu. Kalau sekarang kita itu dengan sukarela itu ngasih data kita kepada mereka lewat yang gratis tadi itu ya. Dengan gratisan tadi kita dikasih email gratis, kita dikasih media penyimpanan gratis, kita dikasih kemudahan, semuanya serba gratis. Jadi kalau Facebook kan juga itu free ya Pak ya? Free, semuanya free. Padahal semuanya di situ semua data ya. Kita ini sebenarnya jadi objek penderita, cuma kita nggak sadar. Gitu. Jadi kita ini disenang-senangin sama orang-orang itu. Kita wah ini gratis semuanya, udah silahkan pakai. Kalau kurang nanti akan kita tambahin lagi storage-nya gitu. Padahal kita naruh data itu
yang nggak bisa kita kontrol. Kita kan nggak, kalau misalkan barang fisik, misalkan Mas Panji punya bukunya hilang, Mas Panji tahu kalau data itu hilang. Cuma kalau misalkan datanya digital, kalau itu diambil sama orang, memang kita tahu kalau data kita dicuri sama orang, nggak akan tahu. Nah, orang pencuri profesional, itu dia nggak akan bilang bahwa dia itu mencuri gitu. Jadi kalau misalkan hacker dia melakukan deface, mengubah website, kemudian bikin website itu down, itu menurut saya hacker yang nyubi lah gitu. Gitu ya. Hacker yang profesional, yang terorganisir, dia akan diam. Dia sebisa mungkin akan diam selama-lamanya, tapi begitu ada update sesuatu di server itu, dia bisa ngambil datanya. Dia akan naruh exploit di situ, dia akan naruh backdoor di situ, sehingga kapanpun dia bisa dia bisa masuk dan dia ngambil datanya gitu. Kita nggak sadar. Oleh karena itu ya mungkin lewat Mas Panji lah, kita sarankan kepada para admin itu coba dicek lagi bagaimana servernya, coba dicek lagi kira-kira ada bug atau hole nggak di situ, jangan-jangan ada exploit di servernya yang kita nggak tahu gitu. Coba dicek lognya, apakah kira-kira ada orang masuk apa enggak gitu, karena setiap orang masuk harusnya dia akan meninggalkan footprint itu artinya jejak gitu. Nah, dengan jejak itu kita bisa tahu apakah server kita itu memang hanya kita sebagai admin yang login atau ada orang lain yang masuk ke situ untuk ngambil datanya. Tapi jelas kalau kita bicara mengenai teknologi ini, mungkin banyak masyarakat yang masih bingung ya Pak ya. Pertama yang belum tahu ya tentang apa itu teknologi dan sebagainya itu ya Pak ya. Kita itu biasa menjadi pengguna betul. Cuma memang kita harus mulai sadar bahwa kita juga harus mulai mengamankan informasi minimal dari kita pribadi masing-masing lah. Kadang-kadang saya juga bertanya sama orang, dia bilang bahwa saya itu nggak ada yang dirahasiakan gitu, nggak ada informasi di saya itu yang perlu disembunyikan gitu. Tapi ketika saya tanya, misalkan gini lah, Mas Panji punya data rahasia nggak sekarang ini? Punya nggak Mas Panji? Saya tanya Mas Panji ini sekarang. Punya nggak ya? Gitu. Pasti akan bilang, nggak punya lah. Gitu. Keluarga mah nggak terlalu itu loh. Cuma begitu saya tanya, Mas Panji punya kartu ATM nggak? Mas Panji pasti bilang punya kan? Gitu. Terus saya bilang, Mas Panji punya, boleh saya nggak? Saya tanya PIN-nya Mas Panji. Mas Panji pasti bilang nggak boleh kan? Rahasia bilang gitu. Nah, orang aja punya rahasia gitu. Betul. Pribadi kita itu punya rahasia. Apalagi gitu. Negara gitu kan? Punya PIN ATM yang harus kita umpetin gitu. Keluarga yang harus kita simpan untuk kita sendiri. Apalagi negara gitu. Bukan berarti kita mau merahasiakan semua hal yang ada di negara. Itu saya juga nggak setuju. Tapi ada data-data atau informasi yang perlu dilindungi. Gitu. Contohnya misalkan kemarin EKTP lagi rame-ramenya. Apakah data EKTP itu rahasia? Gitu. Kalau menurut saya nggak rahasia gitu. Tapi apa nggak perlu dilindungi? Dia perlu dilindungi gitu. Jadi data yang dilindungi nggak harus rahasia gitu. Nah, data-data kan kita kadang-kadang ngesel juga kan. Dulu kita diteleponin orang, nomor telepon kita nyebar kemana-mana. Tahu dari mana gitu ya, betul. Kita ditanyain, ditawarin kartu kredit, ditawarin KTA, ditawarin semuanya. Kita nggak punya privasi lagi, gitu. Nah, kita kan nggak mau kayak gitu. Nah, negara pun juga sama, gitu. Nah, ini momen pembentukan Badan Cyber Nasional ini sangat penting menurut saya. Asal nanti benar-benar pelakunya itu atau yang bertanggung jawab benar-benar melaksanakan. Karena terus terang saja, bukannya merendahkan ya, tapi kualitas SDM yang pemerintah untuk memiliki kemampuan pengamanan cyber itu menurut saya masih agak kurang. Agak lemah ya. Bukan berarti sangat lemah, agak kurang. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dengan misalkan institusi swasta, kemudian oleh pakar-pakar IT, kemudian kalau bisa merekrut hacker yang masih berjiwa NKRI, karena ada hacker yang nggak berjiwa NKRI juga. Menjual data tuh ya Pak ya. Nanti kita merekrut hacker, kemudian udah jadi teman kita, ternyata dia malah nusuk dari belakang. Itu dia, betul, baik. Saya boleh undang pendengar ya Pak ya, agar juga para pendengar bisa memberikan tanggapan dan komentar kita pada hari ini ya. Silakan pendengar, silakan bergabung sama kami. Kalaupun Anda dengar tadi mungkin agak berat topiknya, tapi ini menjadi satu gambaran pendengar betapa pentingnya kita untuk membentuk Badan Cyber Nasional. Anda bisa memberikan tanggapan dan komentar di line telepon di 021 384 4545, 386 6712.
Jadi serangan itu masih ada pendengar, bukan hanya fisik pendengar, tapi yang paling saat ini sedang ini itu adalah serangan melalui dunia maya pendengar. Kita masih berbincang dengan Pak Pratama Persada. Beliau merupakan Ketua Lembaga Keamanan, Riset dan Informasi. Topiknya mengenai pemerintah berencana akan membentuk Badan Cyber Nasional. 0213844545 3866712, kode areanya 001, atau kirimkan di pesan singkat 081399398888. Ada Pak Yori di Jakarta. Selamat malam Pak Yori. Selamat malam. Malam juga. Silakan Pak dengan Pak Pratama ini Pak. Malam Pak Yori. Ya malam Pak. Mau tanya Pak narasumber. Ya. Ya itu kalau untuk yang pakar, untuk yang ekspektasinya untuk pakar cyber kelas nasional ini Pak ya, yang mau dibentuk pemerintah ini. Kalau sekarang ini representatifnya itu di institusi mana ya? Maksudnya yang udah siap, udah ada gitu, yang mendekati lah istilahnya. Nah, tentunya kan bukannya nggak ada gitu ya, tapi institusi mana saat ini yang cukup mumpuni sebagai representatif untuk fungsi cyber tingkat nasional ini Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang SMS ini Pak Pratama, saya bacakan dulu, ada 2 SMS. Pak Jo yang bertanya, kadang-kadang kita suka terlambat ya. Ada beberapa negara sudah menyampaikan informasi, ada kemungkinan serangan dan sebagainya begitu ya. Kalau bicara mengenai di Surabaya ada travel warning, apakah juga itu merupakan cyber? Tanggapannya bagaimana Pak? Silakan. Oke. Terima kasih Mas Panji. Pak Yuri tadi pertanyaan sangat bagus sekali. Kita sudah bertahun-tahun, kita udah merdeka berpuluh-puluh tahun, apakah nggak ada lembaga yang bertanggung jawab terhadap ini? Kalau menurut saya begini, Pak Yuri, Mas Panji, jadi kelemahan negara kita, tadi saya bilang bahwa kita itu bisa membeli barang, tetapi kita tidak bisa memaintenance barang tersebut gitu. Di Indonesia, di lembaga-lembaga institusi pemerintah sebenarnya sudah banyak yang menuju ke arah situ. Contohnya di tahun 2012, mulai 2012 tuh Kementerian Pertahanan sudah mulai membentuk suatu pokja yang tujuannya adalah membentuk Komite Cyber Defense. Gitu, dulu saya beberapa kali ikut FGD-nya, itu tujuannya cukup bagus. Di situ akan dibentuk suatu Komite Cyber Defense dengan anggota beberapa instansi pemerintahan yang bertanggung jawabnya adalah Kemhan. Gitu. Kemhan sebenarnya juga memiliki infrastruktur yang cukup bagus untuk menjadi embrio badan cyber nasional gitu. Tetapi kalau kita mau yang ideal sangat jauh sekali, masih kurang gitu. Kemudian ada Kominfo mereka punya namanya Direktorat Keamanan Informasi. Sebenarnya jika dilihat pokoknya Kominfo pun sebenarnya juga memiliki kemampuan dan memiliki posisi yang sangat bagus untuk menjadi penanggung jawab untuk Badan Cyber Nasional ini gitu. Kemudian ada juga Polhukam. Di Polhukam ada beberapa desk yang ditujukan untuk biasanya untuk keadaan darurat, ada desk Aceh, ada desk Papua, macam-macam itu juga mengkoordinasikan beberapa institusi pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap keamanan. Gitu. Tetapi kalau misalnya Polhukam masih membutuhkan teknologi yang lebih banyak lagi untuk bisa menjadi center dari Badan Cyber Nasional ini. Kemudian ada juga lembaga studi negara. Lembaga studi negara juga lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan informasi di Indonesia. Itu juga kemampuannya juga cukup bagus. Mereka juga punya beberapa embrio yang bisa menjadi dasar untuk jadi penanggung jawab Badan Cyber Nasional. Kemudian ada juga BIN juga memiliki beberapa teknologi yang cukup bagus. Ada Polri gitu. Nah sebenarnya institusi-institusi ini itu bisa difusikan atau istilahnya diintegrasikan gitu. Saya nggak tahu nanti apakah Pak Jokowi itu konsepnya akan membentuk badan baru atau badan itu nanti di bawah kementerian. Tapi yang pasti harus ada badan yang menurut saya independen, yang bisa mengkoordinasikan beberapa institusi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mendukung keamanan cyber ini. Gitu. Baik. Ini ada.
Ya, gimana? Ini ada Pak Abu Hasan sebentar nih, Pak Pratama ya. Saya harus sapa dulu sebentar ya di Jatimulya. Okay. Selamat malam Pak Abu Hasan. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak sudah menunggu ya Pak ya. Dengan Pak Pratama silakan Pak. Ya, begini Bapak narasumber yang saya muliakan. Kalau mendengar atau mengamati paparan apa itu tugas, apa itu Pak tadi cyber ya. Iya, cyber nasional apa tadi itu lupa saya. Betul, Badan Cyber Nasional. Nah, iya. Itu kan sudah ada Pak yang menangani yang di gedung Rafindo lantai 17 itu apa namanya ID Sirti. ID Sirti itu kan tugasnya kan itu Pak. Kenapa harus dibentuk yang baru? Itu aja Pak pertanyaan saya. Baik, terima kasih ya. Jadi hampir sama dengan tadi apa yang Anda katakan. Silakan diteruskan lagi Pak Pertama. Oke, terima kasih Mas Panji. Sebenarnya tugas ID Sirti tidak sekompleks jika kita membentuk suatu badan cyber nasional. Karena ID Sirti ini lebih konsen terhadap penanganan terhadap adanya serangan komputer gitu. Jadi misalkan gini, RRI diserang oleh hacker dari negara X gitu. Nah setelah diserang, kemudian RRI down, sistemnya nggak bisa dipakai. Nah RRI bikin laporan ke ID Sirti, saya diserang nih gitu. Nah kemudian ID Sirti akan membuat tindak lanjut, dia akan melihat RRI menggunakan provider apa, kemudian akan dicek di sana lognya pertanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian seperti apa, kemudian serangannya apa, nanti di situ akan memberikan rekomendasi bagaimana cara perbaikannya, kemudian kalau bisa akan dicari kira-kira penyerangnya dari mana gitu, ya sampai di situ saja gitu. Tetapi untuk pencegahan, kemudian untuk bagaimana menangkal serangan, itu butuh resources atau sumber daya yang jauh lebih kompleks gitu. Kita harus bisa membuat suatu sistem yang ketika ada serangan, misalkan di Pemda Surabaya gitu, Pemda Surabaya diserang gitu. Nah, Badan Cyber Nasional ini harus tahu bahwa ada serangan di Surabaya sana gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Bisa menggunakan remote akses ke sana dari Badan Cyber Nasional, kemudian bisa memperbaiki secara remote atau mengirimkan tim ke sana. Yang pasti ketika ada serangan harus tanggap dan bisa menangkal. Kalau perlu bagaimana cara menyerang balik gitu ke penyerangnya ke Pemda Surabaya tersebut gitu. Nah itu Badan Cyber Nasional. Iya. Gitu. Pak tadi kalau untuk negara-negara yang memberikan travel warning dan sebagainya itu bagaimana tuh Pak Pratama? Nah ini juga cukup menarik. Bagaimana mungkin Amerika bisa tahu ada kejadian di Surabaya gitu. Maksudnya bukan kejadian AirAsia ya, ini nggak ada hubungan sama AirAsia. Bagaimana Amerika bisa mengeluarkan travel warning terhadap masyarakatnya, warganya yang Surabaya gitu. Nah ini kan berarti dari informasi ada suplai informasi dari intelijennya Amerika dan sekarang intelijennya Australia yang mungkin ada di Surabaya, yang dia menemukan suatu informasi yang kita nggak tahu informasinya apa, dan itu diberikan kepada negaranya masing-masing gitu. Nah begitu dapat informasi tersebut, setelah diolah dan itu ternyata menurut agennya yang di Surabaya bahwa itu valid, karena pemerintah Amerika nggak akan dengan tiba-tiba mengeluarkan travel warning tanpa dia ada riset atau ada pendalaman yang cukup mumpuni terhadap isu tersebut. Gitu. Atau test case barangkali? Kenapa? Atau test case? Kenapa Mas Panji? Atau test case bagaimana mungkin untuk memancing saja begitu ya, untuk memancing on the water gitu ya Pak? Oh test case? Test case itu. Kalau menurut saya nggak akan mungkin Amerika mempertaruhkan citranya, memberikan travel warning yang akan diketahui oleh seluruh dunia hanya untuk test case. Jadi pasti ada sesuatu kejadian yang dilaporkan oleh agen intelijennya Amerika yang dari Surabaya kepada pusatnya di Amerika sana gitu. Dari sini sebenarnya kita lihat, kita tahu bahwa sebenarnya banyak agen-agen asing yang memang disebar di Indonesia gitu. Kita nggak tahu itu siapa. Betul. Ada dia misalnya penjaga toko, dia ada pengusaha, dia ada misalkan birokrat yang sudah tercemari sama bujukannya mereka. Kita kan nggak tahu itu ada siapa gitu. Iya. Tapi nggak akan mungkin. Gimana? Kalau pengalaman di tahun 2009 itu kan ketika PSBY disadap ya, itu baru terungkap kan tahun 2013 ya Pak Pratama ya. Betul. Memungkinkah kantor-kantor kedutaan besar negara asing juga berperan ya sebagai lokasi
tempat mata-mata dan sebagainya itu Pak Pratama? Saya nggak bilang iya, tapi itu mungkin sekali. Gitu. Karena cara tempat paling aman untuk melakukan pengumpulan informasi, operasi intelijen itu adalah di perwakilan negara-negaranya masing-masing, karena itu kan wilayah yang nggak bisa dijangkau oleh pemerintah lokal. Karena diplomatik tadi ya Pak ya? Betul. Tapi bukan berarti bahwa selalu ada ya, belum tentu juga gitu. Tapi kemungkinan ada. Memang itu sudah rahasia umum kalau kita baca dimanapun juga, bahwa tidak mungkin ada suatu perwakilan negara yang tidak ada agen intelijennya. Tidak akan mungkin lah gitu. Iya. Bagaimana mungkin dulu, ini saya ingatin masalah Wikileaks gitu. Bagaimana mungkin ada ribuan kawat tentang Indonesia yang bisa dikirim ke Amerika sana tanpa adanya proses autentikasi yang memang itu nyata atau enggak gitu. Berarti kan memang dia suplai informasi aja, penting suplai, bisa dapat informasi suplai. Kadang-kadang kita ada diplomat, kemudian ada pertemuan makan malam, ngobrol-ngobrol sama diplomat sama pejabat Indonesia, cerita-cerita, dianggapnya temen nggak sadar. Oh ya, kemarin saya di sini, ya, Ibu Menteri saya gini, Pak Menteri saya gini, gitu. Nah, itu informasi-informasi itu yang dikumpulkan oleh mereka. Mereka gitu, bocor. Dikirimkan, ya bocor akhirnya kemana-mana, gitu. Itu yang dari mulut, belum yang misalkan dari alat komunikasi. Kita nggak tahu sebenarnya kita ini disadap apa enggak, gitu. Karena nggak kalau kita di handphone kita disadap, atau alat komunikasi disadap, kita nggak akan merasa bahwa kita disadap. Bohong lah itu kalau misalkan dia bisa ngecek pencet nomor berapa, bintang 31, bintang pager gitu, nggak akan tahu gitu. Nah, sekarang infrastruktur GSM kita juga yang punya siapa ini gitu. Oh, itu dia. Jangan-jangan teknisnya siapa? Oke lah, misalkan perusahaannya Telkom yang paling Indonesia banget lah gitu. Saya bukan mau menjelekan Telkom gitu. Atau misalkan provider X lah saya bilangnya gitu. Oke, dia orang Indonesia gitu. Tapi pemilik sahamnya siapa pertama? Yang kedua, engineer-nya itu siapa? Kita misalnya beli BTS, kita bisa bikin BTS sendiri? Enggak kan? BTS itu misalkan kita beli dari Cina, kita beli dari Jerman, kita beli dari Inggris. Kita kan mengambil teknisi dari sana untuk instalasi itu. Kita kan nggak tahu di BTS itu sebenarnya dipasangin alat apa. Oh iya. Jangan-jangan malam ini kita berbincang diketahui oleh pendengar ya Pak Pertama ya? Ya Pak. Bisa jadi. Jadi bocor begitu ya. Tapi kalau makanya kita harus aware ini gitu. Tapi seberapa penting sebetulnya kita menguasai satelit, karena kan juga menjadi itu ya Pak, menjadi organ yang paling vital juga Pak Pertama. Sebentar dulu nih, ini satelit untuk apa nih? Belum gini Mas, gitu. Satelit itu kan hanya alat komunikasi, ya kan? Dia hanya menjadi memperpanjang lah tangan kita untuk berkomunikasi dengan belahan bumi yang ada di tempat lain gitu. Nah, memang lebih bagusnya kalau kita punya satelit yang bisa kita kontrol sendiri, gitu. Misalkan, contoh lah, TNI lah, untuk militer lah. Masa kita nggak punya satelit sendiri? Kita ada berapa tahun merdeka, anggaran kita ada berapa triliun, berapa ribu triliun. Padahal bikin satelit kan nggak mahal. Paling 20 triliun kita bisa jadi satelit yang bagus untuk komunikasi. Betul. Tapi kalau bantuan negara, asing ke RSI itu sebetulnya membantu atau mata-mata Pak? Wah, kalau itu kita nggak bisa suzon, Mas. Kita terima kasih sama mereka tuh. Oh gitu ya. Kita harus berterima kasih sama mereka bantuin kita lah gitu. Masalah mereka nanti ada niat di balik itu ya, kita Allahu alam gitu ya. Allahu alam lah gitu. Oke, baik. Kita berterima kasih sama mereka gitu. Baik, Pak, terakhir Pak Pertama, mungkin kan para hacker itu bisa menghack data hasil pemilu, Pak? Mungkin banget. Mungkin banget. Jadi kalau gitu itu kalau menurut saya kerjaan yang sangat gampang sekali. Oh begitu, merubah data tadi, jumlah hasil itu ya? Kita kalau udah bisa masuk Mas, kita kalau udah masuk ke server KPU, kemudian kita bisa menguasai server KPU, kita melakukan apa aja bisa gitu. Makanya berkali-kali dulu kita bilang bahwa ayo KPU itu harus mengamankan jaringannya, mengamankan datanya gitu. Ketika dulu kan rame-rame ketika ada lembaga negara mau mengamankan KPU kan dibilangnya bahwa intervensi. Dulu kan kita sempat rame kan dulu kan gitu, bahwa nanti ada
di kontrol pemerintah macam-macam gitu lah. Ini kalau nggak diamankan, kasihan KPU-nya gitu. Dan di Indonesia ini Mas, kita juga bisa membuat sistem yang enterprise begitu bagusnya gitu. Kita dengan duit yang banyak kita bisa bikin suatu sistem informasi yang sangat bagus sekali. Cuma kita kadang lupa bahwa di situ butuh pengamanan gitu. Sehingga pernah lembaga saya test case gitu. Kita melakukan MOU dengan salah satu corporate. Kita melakukan penetration test. Kita akan mencoba melihat kekuatan jaringannya mereka. Mereka bikin, ada salah satu perusahaan itu dia bikin sistem itu nilainya sekitar 400 miliar. Gitu. Begitu kita coba penetrasi tes, kita masuk, kita bisa copy semua source code, semua datanya itu kita masukkan ke dalam flashdisk yang harganya cuma 100.000. Kita kasih nih Pak datanya semuanya. Luar biasa. Dan itu nggak butuh waktu lama-lama. Jadi kalau gitu Anda jago juga ya, Anda jago juga bisa menghack juga ya Pak. Baik. Teman-teman kita Mas, peneliti kita Mas. Siap. Baik Pak, terima kasih Pak sudah berbincang dengan Kompas Pak pertama ya. Ya kita Mas Manji, terima kasih Mas Manji. Sama-sama Pak, selamat malam Pak. Selamat malam pendengar Pro 3 FM. Baik, terima kasih. Selamat malam. Siapa yang menguasai informasi maka dialah akan menjadi penguasa ya. Tadi Pak Pertama Persada dari